Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lidiana Vega dengan NIM 23016083. Kali ini saya akan memaparkan materi sintaksis mata kuliah pengantar linguistik umum. Baiklah, yang pertama pengertian sintaksis. Kata sintaksis secara etimologis berarti menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Kata sintaksis dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Belanda, sintaksis, dan dari bahasa Inggris, sintaks. Menurut Caer, sintaksis adalah salah satu subsistem linguistik yang mengkaji kata dalam hubungannya dengan kata lain atau satuan-satuan bahasa lainnya sebagai suatu satuan ujaran. Yang kedua, alat sintaksis. Urutan fungsi-fungsi subjek, predikat, objek, dan keterangan dalam sebuah kalimat ada yang harus tetap, tetapi ada pula yang tidak tetap atau berpindah. Dalam hal ini, subjek selalu mendahului predikat dan predikat selalu mendahului objek, sedangkan keterangan dapat terletak pada awal klausa dan dapat juga pada akhir klausa, selain telah ditentukan posisinya. A. Urutan kata. Caer mengatakan bahwa yang dimaksud dengan urutan kata adalah letak atau posisi kata yang satu dengan kata yang lain dalam suatu konstruksi sintaksis. B. Bentuk kata. Sebagai alat sintaksis ditunjukkan oleh afiks. Afiks-afiks tersebut menunjukkan makna gramatikal yang bermacam-macam tergantung pada bahasanya. C. Intonasi. Intonasi merupakan alat sintaksis yang penting di dalam semua bahasa. Dalam ragam tulis, alat sintaksis yang berupa intonasi tersebut tidak dapat digambarkan secara akurat dan teliti. Ketidaktepatan penggunaan alat sintaksis yang berupa intonasi itu mengakibatkan komunikasi terganggu. D. Konektor. Alat sintaksis berikutnya adalah konektor. Konektor bertugas menghubungkan satu konstituen dengan konstituen lain, baik yang berada dalam kalimat maupun yang berada di luar kalimat. Konektor berupa atau berbentuk kategori konjungsi, misalnya meskipun, atau, dan lalu. Ketiga, satuan sintaksis. Secara hierarkial dibedakan 4 macam satuan sintaksis, yaitu kata, frasa, klausa, dan kalimat. A. Kata. Secara gramatikal, kata mempunyai 2 status, yaitu sebagai satuan terbesar dalam tataran morfologi, dan sebagai satuan terkecil dalam satuan sintaksis. Sebagai satuan terbesar dalam tataran morfologi, kata merupakan satuan gramatikal bebas. Dengan kata lain, kata berpotensi untuk bersendiri. Sebagai satuan terkecil dalam sintaksis, kata berperan sebagai pengisi fungsi sintaksis, penanda kategori sintaksis, dan sebagai perangkai satuan-satuan sintaksis. Kata penuh terdiri atas kata berkategori nomina, verba, adjektiva, adverbia, dan nomerilia. Kata tugas terdiri atas yang berkategori preposisi dan konjungsi. B. Frasa. Frasa adalah satuan gramatikal yang terdiri atas 2 kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Karena frasa tersebut terdiri atas 2 kata atau lebih, sudah tentu pembentuk frasa itu berupa morfem bebas. Jadi, satuan sedang makan dan tanah tinggi merupakan contoh frasa, sedangkan satuan tata boga dan interlokal bukan frasa karena boga dan inter adalah morfem terikat. Berdasarkan strukturnya, frasa dibedakan atas 2, yaitu frasa eksosentris dan frasa endosentris. Frasa eksosentris. Frasa eksosentris adalah frasa yang sebagian atau seluruhnya tidak memiliki perilaku yang sama dengan semua komponennya. Contoh, mereka belajar di perpustakaan. Yang kedua, frasa endosentris. Frasa endosentris adalah frasa yang salah satu unsurnya atau komponennya memiliki perilaku yang sintaksis sama dengan keseluruhannya. Contoh, ayah sedang membaca koran. C. Klausa. Klausa adalah satuan gramatikal yang disusun oleh kata dan atau frasa dan mempunyai satu predikat. Menurut Caer, klausa adalah satuan sintaksis berupa runtunan kata per konstruksi predikat. Berdasarkan strukturnya, klausa dibedakan atas 2 macam, yaitu klausa bebas dan klausa terikat. Yang pertama, klausa bebas. Klausa bebas adalah klausa yang mempunyai unsur-unsur lengkap, sekurang-kurangnya mempunyai subjek seperti kami sedang belajar. Yang kedua, klausa terikat yang diawali oleh konjungsi subordinatif disebut klausa subordinatif atau klausa bawahan. D. Kalimat.
Yang pertama, pengertian kalimat. Dalam pandangan gramatikal yang menganggap tata bahasa sebagai subsistem yang hierarkis, kalimat merupakan salah satu satuan yang terikat pada satuan yang lebih besar. Meskipun sebagai satuan yang terikat pada satuan lain, kalimat dapat berdiri sendiri. Yang kedua, jenis kalimat. Berdasarkan jumlah klausanya, kalimat dibedakan atas 3 macam, yaitu kalimat tunggal, kalimat tersusun, dan kalimat majemuk. Berdasarkan struktur internnya, kalimat dibedakan atas 2 macam, yaitu kalimat mayor dan kalimat minor. Berdasarkan tanggapan yang diharapkan, kalimat terbagi, yaitu kalimat pernyataan, kalimat pertanyaan, dan kalimat perintah. Berdasarkan hubungan antara pelaku dan perbuatan, kalimat dibedakan atas 4 macam, yaitu kalimat aktif, kalimat pasif, dan kalimat netral. Menurut Caer, terbagi menjadi 3, yaitu mayor dan minor, verbal dan nonverbal, dan bebas dan terikat. Jadi kesimpulannya adalah sintaksis adalah cabang linguistik yang membahas struktur internal kalimat, sehingga yang menjadi wilayah kajian sintaksis adalah struktur internal. Kalimat yang berupa frasa, klausa, dan kalimat. Frasa adalah gabungan 2 kata atau lebih yang bersifat non-predikatif atau lazim. Juga disebut gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Klausa adalah sebuah konstruksi yang di dalamnya terdapat beberapa kata yang mengandung unsur predikatif. Klausa berpotensi menjadi kalimat. Hanya saja yang membedakan klausa dan kalimat adalah intonasi final akhir satuan bahasa itu. Kalimat diakhiri dengan intonasi final, sedangkan klausa tidak diakhiri intonasi final. Sedangkan kalimat itu sendiri adalah satuan bahasa terkecil yang merupakan kesatuan pemikiran. Baiklah, itu tadi materi tentang sintaksis. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.